Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى أن يقوم الناس لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus PKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, bil khusus hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimah alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai nikmat karunia anugerah yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita. Salawat dan salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kajian kita adalah tafsir surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas surah Al-Kafirun. Surah An-Nasr dinamakan juga surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, sesuai dengan ayat yang pertama. Nama lain dari surah An-Nasr, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, wa tusamma surah At-Tawdi'. Ada juga yang menamakan surah ini sebagai surah At-Tawdi'. Wahia At-Tawdi' itu adalah perpisahan ya, atau muwada'ah, orang sering di Indonesia ya, menyatakan itu ya, surah perpisahan ya. Karena memang menurut para ahli tafsir dan ulumul Quran, surat ini adalah surah terakhir yang turun. Surah terakhir, bukan ayat terakhir ya. Jadi surat terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu surat penuh ya yang turun kepada Nabi, dan ini adalah surat yang terakhir. Adapun ayat yang terakhir ya, sebagian mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sebagian lagi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan seterusnya. Perbedaan pendapat. Tapi surah An-Nasr atau surah At-Tawdi', surah perpisahan ini adalah surat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ketika Nabi Muhammad selesai dari peperangan Khaybar. Pendapat pertama, waqila nuzilat 'inda munsharifin Nabi alaihi wasallam min ghazwati Khaybar. Jadi sebagian ulama mengatakan surat ini turun ketika Nabi Muhammad baru saja selesai dari peperangan Khaybar. Waqila nuzilat bi Mina fi ayami tasyrik. Ada juga yang mengatakan surat ini turun di Mina pada hari tasyrik ya, pada Hajjatul Wada ya, haji perpisahan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad haji sekali
sekali dan seterusnya sampai meninggal ya. Haji wada itu satu-satunya haji Rasulullah itu ya. Maka ya kalau sudah haji satu kali, kalau memang tidak ada keperluan yang lain, sudah sebagai petugas misalnya ya, sebagai mutawif atau orang yang memang dipercaya di travel gitu ya, nggak usah ngoyo lah ya, karena Nabi saja cuma sekali. Maka dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, hijju bukan hajju, tapi di ayat yang lain al-hajju asyhurum ma'lumat. Nah, ini karena kewajiban haji itu cuma sekali, hijjul baiti, di situ mengandung makna satu-satunya ya. Oke. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa qila nuzilat 'inda man munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Hunain. Sebagian yang lain ulama mengatakan bahwa surah An-Nasr ini turun setelah Rasulullah menyelesaikan perang Hunain ya. Ada 3 pendapat di sini ya, berkaitan dengan kapan waktu turunnya surah An-Nasr. Wa kana nuzuluha ba'da suratil Hasyr wa qabla suratil Nur wa hiya 3 ayat ya. Dan turunnya setelah surah Al-Hasyr ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya itu. Wa qabla suratil Nur, dan sebelum surah An-Nur ya, suratun anzalnaha faradnaha, dan seterusnya ya. Wa hiya 3 ayat. Ayatnya ada 3. Banyak riwayat ya yang mengatakan bahwa surah ini merupakan isyarat tumi'u ila qurbi nihayati ajalin nabi ya. Surat ini sebagai isyarat dekatnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini dinyatakan dalam beberapa asar sahabat ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Ibnu Abbasin qala lamma nazalat suratu idza jaa nasrullahi wal fath, ketika surah idza jaa nasrullahi wal fath turun, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Rasulullah kemudian memanggil Fatimah, putri beliau. Wa qala qad na'aitu ilayya nafsi ya. Kemudian beliau berkata, sepertinya ajalku sudah dekat ya. Maka kemudian fabakat ya, Fatimah menangis ya. Tapi setelah itu kata Rasulullah, isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi ya. Jadi setelah Fatimah menangis, karena Rasulullah mengatakan bahwa sepertinya ajalku sudah dekat dengan turunnya ayat ini ya. Fatimah menangis sebagai seorang putri tentu saja. Tapi setelah itu kemudian Rasulullah bersabda, sabar anakku, fa innaki awwalu ahli lihaqan bi, sesungguhnya engkau itu adalah pertama, yang paling pertama di antara keluarga yang akan menyusulku ya. Setelah itu Fatimah tertawa ya. Jadi subhanallah ya, karena memang tingkatannya Rasulullah sudah dikasih isyarat bahwa nanti di antara anggota keluarganya ya, yang paling dulu menyusul beliau adalah Fatimah. Nah, kalau kita digitukan sama orang tua kita, bukannya tertawa Pak, nah, tapi malah Bapak ini gimana doain jelek ya. Ya nggak Pak? Tapi Fatimah ya, ketika dikasih tahu bahwa kamu itu nanti ya, walaupun sekarang nangis, jangan nangis, sabar. Nanti kamu itu adalah keluarga yang paling awal menyusul saya, bertemu dengan saya, lihaqan bi. Jadi bahasa Rasulullah, akan ketemu sama saya, artinya mati Pak ya. Fatimah tertawa. Ini bedanya Fatimah dengan Fatimah Indonesia ya. Fatimahnya Rasulullah dengan Fatimah Indonesia. Bapaknya bilang begitu, bapak ini gimana doain saya umur pendek ya. Itu ya. Jadi
Setelah itu Fatimah kemudian tertawa. Nah, jadi memang ini isyarat ya, seperti juga yang disampaikan dalam hadis Imam Bukhari ya dari Ibnu Abbas. Jadi ketika semua orang gembira ria, senang, karena isi daripada ayat ini menjanjikan kemenangan, menjanjikan kejayaan ya. Semua orang tunduk ketika itu, masuk kepada agama Islam secara berbondong-bondong. Bahkan Mekah yang selama ini menjadi tembok yang sangat kuat dan kokoh dan sulit untuk ditembus, itu berhasil ditaklukkan. Di sini semua orang tersenyum gembira kecuali Ibnu Abbas. Nah, jadi Ibnu Abbas ini memang spesial, Pak. Ya, masih muda ketika itu, ya, sangat muda, ya. Tapi ilmunya melebihi yang lain yang berusia lebih tua, ya. Maka Rasulullah mendoakan faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya. Itu doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya. Berikan dia pemahaman agama yang lebih dibanding yang lain, dan berikan pemahaman tentang takwil, tafsir. Di balik tafsir namanya takwil. Takwil itu pengalihan makna. Maka salah satu yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas dalam kapasitas beliau sebagai ahli takwil ini adalah ketika memahami ayat ini. Yang lain memahaminya secara tekstual, ya. Apa yang terlihat, makna yang terlihat di situ, ya, makna tafsir namanya. Ini Ustaz Farid pasti belajar di Usuluddin, ya. Nah, tetapi Imam Ibnu Abbas memahaminya dalam perspektif takwil, ya. Takwil itu pengalihan makna dari makna yang dekat kepada makna yang jauh karena adanya qarinah, ada alasan, ada hujjah atau argumentasi. Nah, di sini Ibnu Abbas yang sedih, ya, yang lainnya tertawa gembira. Ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, mengapa? Kata beliau, ini kan ayat yang menunjukkan kesempurnaan ajaran Rasulullah, kesempurnaan agama kita. Kalau sudah sempurna, sudah semuanya itu beres urusannya, berarti yang membawa risalah sudah selesai tugasnya. Nah, kalau sudah selesai, berarti apa? Ya pasti akan dipanggil, ya, sama yang memberi tugas, ya. Nah, disitulah orang melihat kapasitas daripada Ibnu Abbas yang mampu memahami ayat itu lebih dibandingkan yang lain, ya. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif ini, kita kontekstualisasikan di masa sekarang, ya Pak. Orang kalau sudah mendapatkan semuanya, ya, sudah menghasilkan apa yang dia cita-citakan, ya, sudah menggapai semua yang direncanakan dalam hidup ini, ya, maka pasti suatu waktu, ya, tugasnya sudah paripurna. Dan ketika sudah paripurna, yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk keparipurnaan itu, yaitu dalam rangka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung ketika dia tahu, ya, bahwa ada isyarat-isyarat kematian, ya, yang akan datang, sehingga kemudian dia bisa melakukan persiapan. Nah, Rasulullah sudah dikasih kode, Pak. Sebenarnya kita juga sudah dikasih kode, Pak. Apa? Nih, rambut saya udah mulai ada yang putih, Pak, ini Pak, sebelah ini, Pak. Apalagi yang namanya, makanya saya ini jadi orang NU, Pak. Nutup uban juga sekarang sudah, ya. NU kan singkatan nutup uban, ya. Saya NU sama NB, Pak. NU-nya nutup uban, NB-nya nutup botak, gitu ya. Nah, ya, makanya pakai peci, gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya sudah dikasih kode sama Allah. Dikasih kode juga dengan giginya yang mulai ompong, ya. Dikasih kode juga dengan matanya yang sudah mulai lamur. Kamu siapa? Ya, ya. Istrinya sendiri padahal itu, kamu siapa? Ya. Masih lumayan kalau saya siapa, wah itu udah linglung gitu namanya itu, ya. Lebih bahaya lagi itu, Pak. Itu harusnya maksimal persiapannya kalau sudah saya siapa, gitu. Ya. Sebenarnya sudah ada semua, ya, apa namanya, tanda-tanda itu, ya. Cuman banyak orang yang tidak sadar, ya, bahwa itu adalah tanda-tanda, ya, seperti yang terjadi kepada Rasulullah ketika beliau konteksnya adalah karena memiliki risalah
dan diberi wahyu, maka ketika wahyu ini ya, dianggap sudah sempurna, ya, sudah paripurna, ya, bahkan dijanjikan kemenangan, ya, kejayaan, ya, maka pasti akan ada waktunya di mana itu pasti akan terjadi, yaitu yang namanya kematian. Nah, baik, kita masuk ke tafsir ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, astaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya ia adalah zat yang maha menerima taubat. Ya. Di sini menggunakan kata jaa. Jaa itu artinya apa, Pak? Telah datang. Ya, telah datang, padahal kemenangan dan penaklukan Mekah itu belum datang. Ya, karena ketika Haji Wada itu belum datang, Pak. Nah, jadi Fathu Makkah itu belum terjadi, tapi diredaksikan dengan telah terjadi. Nah, ini yang belajar balaghah pasti paham, ya, bahwa dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah membicarakan tentang sesuatu yang pasti, dan sesuatu yang pasti itu adalah sesuatu yang besar, itu biasanya menggunakan redaksi kata kerja masa lampau, walaupun sesungguhnya kejadiannya akan datang. Ata amrullah, ya, telah datang hari kiamat. Nah, itu pakai ata, padahal hari kiamat belum datang, karena pasti datang. Ya, jadi ini merupakan penegasan yang pertama kepada Nabi dan kepada para sahabat ketika itu, bahwa kemenangan itu, penaklukan Mekah itu pasti datang. Dan yang kedua, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ya. Walaupun musuh Islam ketika itu bukan hanya Mekah, tapi musuh yang paling laten, musuh yang paling besar, dan musuh yang paling sulit untuk ditaklukkan adalah Mekah. Ketika ya, benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh itu ambrol, jebol, ya, maka yang lain-lain sebenarnya tinggal menunggu waktu. Ya. Dan ini pula yang terjadi misalnya ketika Islam berhasil masuk ke Spanyol, ya kan? Maka kemudian pembukaan wilayah Islam di Eropa luar biasa masif. Tapi sebaliknya, ketika Islam ya mulai dihancurkan dari Spanyol itu juga, kemudian merambah ke wilayah-wilayah yang lain, bahkan kemudian terjadilah penjajahan secara masif di dunia Islam. Ya. Ini Mekah ibaratnya seperti itu. Maka ketika terjadi penaklukan, ini adalah urusan yang sangat besar, yang sangat penting, yang sangat menentukan masa depan umat Islam. Dan kalau Mekah ketika itu belum bisa ditaklukkan, ya, kita tidak bisa menjamin bahwa umat Islam akan berkembang seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ya, maka ini diredaksikan dengan kata kerja lampau, walaupun sejatinya terjadi peristiwa itu adalah yang akan datang. Wan nasru at-taghallubu 'alal adu wal i'anatu 'ala bulughil ghayah. Yang disebut nasr, kemenangan, itu apa? Mengalahkan musuh dan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, kalau dulu musuhnya pakai senjata, sekarang musuhnya pakai HP, Pak. Sekarang musuhnya pakai HP. Ya. Karena senjata HP itu jauh lebih canggih dibandingkan senjata nuklir sekalipun. Ya. Nah, saya kemarin khutbah di Imanuddin mengatakan itu. Ya. Kenapa Rasulullah mendahulukan kata lisan dibandingkan yad? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim kriterianya salah satunya adalah ketika orang lain yang sesama muslim itu aman dari lisan dan tangannya.
Kenapa lisan didahulukan, Pak, dibandingkan tangan? Tangan jangan dimulai tanganmu yang memukul ini, Pak. Kalau kita lihat dalam banyak terminologi Arab, ketika bicara yad itu artinya kekuatan. Dan kekuatan itu kekuatan apa saja? Kekuatan politik, ya, kekuatan ekonomi, bahkan kekuatan senjata. Itu disebut yad, Pak. Ya. Maka tafsir tentang yad itu dalam Al-Quran juga kekuasaan Allah, ditakwilnya ya, bukan tangan tapi kekuasaan Allah. Yadullahi fauqa aidihim, kekuatan Allah itu ada di atas kekuatan manusia. Nah, yad di situ itu kekuatan yang sangat luar biasa, tetapi toh luar biasaan kekuatan tangan itu masih kalah dibandingkan kekuatan lisan. Nah, bahayanya lisan dan sebaliknya kekuatan positifnya lisan itu. Kita kalau nostalgia atau setback masa lalu, sebenarnya sih ya, kita bisa menjadi besar seperti ini salah satunya karena Al-Quran ya. Al-Quran itu ya sebenarnya kalau kita telisik lebih lanjut ya, itu adalah representasi dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menyampaikan kepada umat kata-kata yang baik, kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang kemudian merubah sebuah peradaban. Jadi karenanya lisan ini luar biasa, Pak. Dan dalam konteks ini Rasulullah kemudian menyetarakan pahala dan nilai daripada orang yang menjaga lisan itu sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur. Ketika beliau ditanya su'ila an birril haji, maka beliau bertanya yang pertama it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, di situ hadisnya hasan ya. Jadi ucapan yang baik itu ternyata, Pak, itu nilainya setara dengan ibadah haji mabrur. Karena tadi itu dampak dari lisan yang baik itu juga luar biasa ya. Coba saja Bapak dan Ibu, kalau ada orang ya, satu orang saja dengan lidahnya yang menginspirasi, lidahnya yang sangat-sangat inspiratif ya, itu akan merubah tatanan kehidupan. Dan sebaliknya ketika lisan itu adalah lisan yang senantiasa lekat dengan fitnah, kekacauan ya, dengan ucapan-ucapannya yang membuat gaduh dan lain sebagainya, maka tatanan kehidupan ini juga kacau balau, Pak. Maka senjata HP ini termasuk fitnahnya HP itu ya, itu berhasil kita kalahkan. Itu namanya kita mendapat nasr, Pak, mendapat pertolongan dari Allah ya. Ketika kita mengalahkan HP atas zikir, mengalahkan HP atas bacaan Al-Quran ya, mengalahkan HP mendingan ngaji daripada buka WA terus-terusan, buka status terus-terusan ya. Itu at-taghallub 'alal adu kalau saya maknai di masa sekarang ini. Karena musuh ya yang paling laten ya, itu sebenarnya melekat di tangan kita, Pak. Benar nggak, Pak? Saya ngomong ini ya. Ada di tangan kita masing-masing. Itu bisa menjadi alat yang sangat-sangat produktif dan konstruktif, tapi sebaliknya bisa menjadi alat yang paling destruktif, yang paling menghancurkan. Maka ketika kita mampu menggunakan alat itu untuk kerangka yang positif dan konstruktif, membangun, berarti kita menang, Pak. Tapi sebaliknya kita dikalahkan itu, dan banyak sekali yang kalah kan, Pak. Banyak sekali orang-orang yang kalah ya. Hidupnya diatur oleh gadgetnya ya, sehingga dia tidak sempat untuk mengatur dirinya sendiri ya. Nah ini berarti belum mendapat kemenangan, Pak. Apalagi wal i'anatu ala bulughil ghayah, ini luar biasa, dibantu oleh Allah untuk mencapai cita-cita. Karena dalam hidup ini, Pak, tidak semua cita-cita itu tercapai, tidak semua angan-angan itu sesuai dengan harapan, tidak semua asa itu akan terlaksana. Banyak sekali orang yang bercita-cita ingin menjadi A, jadinya malah Z. Yang ingin jadi Z malah jadi A. Atau tidak A, tidak Z, tidak semuanya. Tidak ada satupun yang didapatkannya. Nah, maka ketika orang tersebut dibantu bahkan oleh Allah untuk menggapai apa yang diinginkannya, itu adalah sebuah kemenangan.
Dan itu luar biasa, Pak. Ya, luar biasa karena Allah yang bantu. Ya tentu saja An-Nasr ini kan tidak didapatkan dengan gratis kan. Di dalam banyak ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Syaratnya banyak, Pak. Salatnya benar, zakatnya juga benar, amal ma'rufnya benar, ya. Semua dedikasi dan loyalitasnya ini total kepada Allah baru dapat kemenangan. Jadi nggak mungkin kemenangan itu didapat dengan gratis, dengan instan, tanpa ada perjuangan, tanpa ada jihad di situ. Ya. Nah, jadi ayat ini sebenarnya merupakan akumulasi, ya, hasil dari sebuah proses panjang yang dilakukan oleh Nabi selama 22 tahun lebih itu. Proses panjang, Pak. Ya. Kelihatannya ayatnya kok gampang banget dapat pertolongan. Ya tidak segampang itu. Kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah untuk mendapatkan kemenangan itu dan untuk mendapatkan bantuan Allah. Ya. Karena Allah itu memang Maha Rahman dan Rahim, Pak. Tapi tidak semua pihak itu diberi bantuan. Karena Allah juga memilah dan memilih mana yang layak dan mana yang tidak. Gitu. Nah, orang-orang yang mendapat kemenangan ini memang layak, ya. Ketika bapak dan ibu misalnya mengirimkan proposal, tidak semua proposal diterima, kan? Ya, kan dipelajari dulu ini urgensinya apa, ya. Ini manfaatnya apa, siapa yang memberi, itu juga dipertimbangkan. Kalau yang memberi itu tukang korupsi, maling, yang track recordnya sudah buruk, nggak bakal diterima. Yang minta proposal, Allahumma misalnya, ya, jadikan anak saya soleh tapi bapaknya main dugem terus tiap malam, ya proposal kayak gitu tiap waktu disampaikan dicuekin lah. Kamu itu gimana, ya, minta sama saya anaknya dari soleh, kamu sendiri kayak begitu kelakuannya. Pengen, ya, keluarganya bahagia, sejahtera, berkah, tapi apa, makannya dari duit yang kagak jelas terus, ya. Ya nggak bisa, itu proposal pasti ditolak gitu loh. Nah, maka kemudian janji kemenangan ini, ya, itu adalah sebuah hasil dari proses yang panjang yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, ya. Wa minhu qauluhum dan seterusnya. Wal muradu bihi huna i'anatullahi ta'ala li nabiyhi ala a'da'ihi hatta haqqaqa lahu nasra alaihim. Ya, jadi dalam konteks kepada Nabi itu adalah pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah untuk mengalahkan musuh-musuh beliau, sehingga kemudian beliau memenangkan itu. Nah, kemudian wal fathu, apa yang disebut wal fathu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Yutlaqu ala fathil biladi 'unwatan wa taghallubu ala ahliha. Yang disebut penaklukan, fatah itu disebut penaklukan. Ya. Penaklukan, membuka. Makna awalnya adalah membuka. Tapi membuka dalam konteks ini adalah membuka seluruh wilayah yang ditaklukkan itu, sehingga kemudian wataghallabu ala ahliha, dan menguasai penduduknya, menguasai semua hal yang berkaitan dengan penduduk wilayah tersebut. Wa yutlaqu ala al-fasli wal hukmi bainan nas, dan juga di terminologinya maknanya adalah menjadi hakim ataupun menjadi penentu kebijakan, menjadi penguasa yang mengatur semua urusan-urusan yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Ini artinya apa? Al-Fathu di situ maknanya adalah Nabi bukan hanya sekedar membuka dan kemudian melewati wilayah itu, tetapi juga menguasai pemerintahannya, menguasai urusan-urusan yang berkaitan dengan penduduk Mekah itu secara total. Inilah yang disebut sebagai Fath, atau dalam sejarah disebut sebagai Fathu Makkah, ya, penaklukan Mekah. Setelah sekian lama, 10 tahun beliau merencanakan itu, barulah kemudian di tahun terakhir ketika beliau menjelang wafat, maka Mekah berhasil ditaklukkan. Wal muradu bihi huna fathu Makkah wa ma tarattaba alaihi min i'zazid din wa idhari kalimatil haq. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya Pak, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah dan kemudian membangun sebuah kekuatan di wilayah yang lain, ya. 10 tahun kemudian baru berhasil menaklukkan
kota kelahiran beliau. Ya. Dan Fathu Makkah juga menjadi salah satu cermin bahwa setiap manusia, siapapun dia, ya, sehebat apapun dia di luar wilayah kelahirannya, dia pasti ada rasa rindu, rasa kangen kepada tanah air. Sehingga sebisa mungkin tanah air yang menjadi tempat di mana beliau lahir dan dibesarkan, dan banyak kenangan yang ada di sana, itu jangan sampai jatuh kepada orang lain. Dan ini pula yang terjadi kepada banyak para nabi yang kembali ke wilayahnya walaupun di tempat yang lain sudah mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Contoh misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika dalam tanda kutip dikejar-kejar dan lari sampai di Madian, ya, di Madian ketemu siapa Pak? Di situ banyak penafsiran, mengatakan Nabi Syuaib, ada yang bukan rojul, itu bukan Nabi Syuaib di situ, tapi dia orang soleh yang kemudian bahkan bukan hanya menampung tapi menjadikan Nabi Musa sebagai menantu. Hidup sejahtera di Madian, ya, ada keluarga di sana, orang-orang yang sangat baik kepada Nabi Musa dibandingkan di Mesir di mana beliau diperlakukan secara diskriminatif karena beliau dari Bani Israel, penguasa dari Qibti, diperlakukan semena-mena. Semua Bani Israel itu termasuk Nabi Musa. Tetapi apa? Toh tetap beliau kembali ke Mesir, sekalipun ini adalah perintah Allah. Tetapi kalau kita baca di dalam tafsir-tafsir, ya, itu Nabi Musa juga kangen Pak, ya, kangen wilayah kelahirannya, kangen negaranya, kangen tempat di mana kenangan masa kecil itu pasti amat sangat lekat kepada siapapun. Maka ini kemudian menjadi landasan, kita agak sedikit melenceng ya, menjadi landasan dari para ulama bahwa mereka menyebut hubbul watan minal iman, itu landasannya ini. Landasannya adalah dari banyak kisah para nabi di mana mereka kemudian kembali ke wilayahnya, sekalipun bisa jadi resikonya adalah berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan orang yang paling kejam seperti yang terjadi kepada Nabi Musa. Ya kan? Kalau ingin berada di zona nyaman, status quo Pak ya, ingin status quo itu kan sudah enak Pak ya, di Madian, ya, tantangannya kecil, di situ ada istri, ada mertua yang baiknya luar biasa, enak ya, kan selesai sudah hidup ini, ya, iya kan? Berdakwah di situ juga ya bisa kan? Nabi Musa melakukan dakwah di situ juga bisa. Tetapi ya bagaimanapun ya, negara tempat kelahirannya, ya, tempat di mana Nabi Musa menyimpan banyak sekali kenangan, memori-memori indah ketika beliau kecil, ya, itu dikuasai oleh seorang yang sangat-sangat arogan, orang yang bahkan mengaku sebagai Tuhan, yang sangat kejam dan keji. Sehingga kalau ini dibiarkan, ya, itu generasi yang ada di Mesir akan hancur selamanya. Disitulah kemudian ya, rasa kangen itu, dedikasi dan loyalitas kepada negaranya, tempat kelahirannya, itulah salah satu yang membawa Nabi Musa balik ke Mesir, sekalipun resikonya berhadapan dengan manusia yang paling kejam, sulit untuk ditaklukkan. Nah ini kita kembali, Nabi Muhammad sama Pak. Jadi angan-angan beliau ya, ketika berada di dunia tetap di Mekah, ya. Kepala beliau, hati beliau, ya. Bahkan Bapak dan Ibu mungkin pernah membaca hadis tentang hijrahnya Nabi. Beliau kan nangis kan sebelum hijrah itu. Wallahi innaki la abdullah ahabbu ilallah, ya. Di sebuah tempat yang tinggi beliau menangis dan menyatakan, demi Allah kamu Mekah itu adalah bumi yang paling Allah cintai dan paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, saya tidak akan pernah pergi. Nangis beliau itu di situ. Ya. Maka kalau ada orang nggak cinta negaranya, berarti nggak ikut sunnah Rasul. Ya. Kalau orang cinta sama negaranya, membela negaranya, ya, pembelaan itu tidak membela penguasa, bukan Pak, beda Pak. Kita ini kadang-kadang
disesatkan oleh pemikiran kita sendiri. Jadi seolah-olah negara ini adalah penguasa negara ini. Bukan, berbeda sekali Pak ya. Siapapun penguasanya, negara kita tetap Indonesia. Kan penguasa berganti-ganti, rezim itu berganti-ganti, tapi Indonesia tetap NKRI. Indonesia tetap ada di hati ya. Itu yang perlu kita tanamkan Pak. Itulah kenapa kemudian Mbah Hasyim Asy'ari ya, itu menyampaikan resolusi jihad itu dalam kerangka hubbul watan itu sebenarnya. Dan itu beliau tanamkan terus sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Maka kalau ada orang lebih bangga dengan negara lain, mohon maaf Pak, ada orang lebih bangga dengan Arab Saudi dibandingkan negaranya sendiri. Orang lebih bangga dengan Turki, presidennya dibangga-banggakan sampai negaranya ikut dibangga-banggakan. Saya tidak mengatakan presidennya, negaranya dibangga-banggakan. Negara orang gitu Pak. Negara sendiri dijelek-jelekin, dihabisin ya. Seolah-olah tidak ada nilainya sama sekali. Lah kalau Anda ya menjelek-jelekan negara Anda sendiri, berarti Anda jelek itu. Wah, Anda warga negaranya kok. Ya kan? Ketika Anda mencaci maki negara Anda sendiri, berarti Anda mencaci diri Anda sendiri. Kembali kepada diri, kok kita warga negara kok. Ya. Ya nggak Pak? Ya. Jadi jangan salah alamat ketika mengkritisi. Ya. Yang dikritisi kebijakan penguasanya, perlakuannya, sikapnya, tapi negaranya itu bagaimanapun dia adalah Indonesia kita semua Pak. Ya. Tolong jangan kemudian seolah-olah tidak ada bagusnya sama sekali, di luar negeri juga dijelek-jelekin. Orang nggak usah dijelek-jelekin udah jelek kok Pak ya. Malah masih dijelek-jelekin juga gitu kan ya. Ya. Memang betul ya. Ya, kita juga merasa prihatin, tapi bukan ditujukan kepada negara kita. Nah, ini kita kadang-kadang salah dalam menyampaikan kritik ya, yang dihabisi malah negaranya, ya. Bukan orang-orang yang mengelola negara ini. Berbeda ya Pak ya, berbeda. Orang yang mengelola negara dengan negaranya itu sendiri berbeda. Kalau kita cinta tanah air ya, kritiklah orang-orang yang merusak tanah air ini. Ya, kalau kita cinta tanah air, lakukan koreksi terhadap orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan negara yang kita cintai ini. Bukan negaranya yang dijelek-jelekan sehingga kemudian citra negara kita menjadi buruk di luar ya. Ini Nabi Muhammad cinta banget sama Mekah, walaupun penduduk Mekah sudah memperlakukan beliau amat sangat tidak manusiawi, tetapi tetap Mekah adalah merupakan tempat kelahiran Nabi, dan karenanya kecintaan beliau kepada Mekah tidak berkurang sedikit pun sekalipun sudah 10 tahun ada di Madinah. Maka cita-cita beliau, ini kan tadi kita konteksnya, cita-cita beliau salah satunya yang pengen senantiasa dicapai adalah bagaimana Mekah kembali ke tangan kita, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi Bapak dan ibu-ibu ya, jangan nanti itu mantanku pasti kembali kepadaku nanti ya. Tapi kalau sudah milik orang lain jangan Pak ya. Kalau masih belum ya silakan. Mantanku pasti akan kembali kepadaku, silakan. Kalau belum dimiliki oleh orang lain ya, ya silakan. Itu berarti namanya CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini indikator kemenangan itu apa? Terbukanya kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana manusia ketika itu berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam tanpa melalui peperangan, secara damai, sukarela, karena melihat kebenaran terhampar, dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Setelah 10 tahun beliau harus melakukan upaya-upaya keras, termasuk mengorbankan jiwa dalam tanda kutip para sahabat-sahabat beliau yang sangat loyal itu menjadi para syuhada, menaklukkan wilayah-wilayah untuk menyebarkan Islam ya. Tetapi setelah itu ya, Allah berikan nikmat yang oleh Rasulullah dirasa amat sangat besar, yaitu apa?
orang masuk Islam tanpa harus berperang. Itu kan Pak ya. Jadi biasanya gini loh Pak, orang merasakan nikmat besar itu ya ketika misalnya kita hari itu dagang cuma dapat 100.000, rata-rata sehari 100.000, 150.000, 200.000, tiba-tiba dapat 2 juta ya kan. Nah itu kan wah luar biasa rasanya kan ya. Atau orang biasanya untuk mendapatkan duit harus bekerja keras, tapi kali itu dia dikasih ya, tanpa harus bekerja, bahkan diberikan dalam jumlah yang amat sangat besar. Itu kan pasti rasanya ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Itu jauh lebih nikmat. Nah, Nabi ya, itu diberi nikmat di penghujung kehidupan beliau ya, itu dengan apa? Masuknya orang-orang ke dalam ajaran Islam tanpa harus perang. Karena bagaimanapun perang itu menyakitkan, dan Rasulullah juga tahu ya, namanya perang itu tidak ada yang menyenangkan, semuanya menyakitkan, menderita dan lain sebagainya. Tapi kan itu dilakukan karena terpaksa untuk melindungi agama Allah, untuk melindungi ajaran Allah agar tetap tegak di muka bumi ini. Maka perang menjadi salah satu opsi ya. Dan itu pasti Rasulullah merasakan penderitaan bagaimana para sahabatnya yang terluka, yang bahkan menjadi para syahid. Sekalipun beliau tahu mereka mendapatkan surga, tapi coba lihat keluarganya yang ditinggalkan ya kan. Sampai ada satu kisah kan, mungkin Bapak dan Ibu tahu, ada seorang anak yatim ketika hari raya temennya pada tertawa pakai baju baru, dia nangis di pojokan sendiri. Didekati oleh Rasulullah, kenapa nak, kamu gak ikut senang-senang sama teman kamu? Bagaimana saya senang-senang Pak, dia nggak tahu bahwa itu Rasulullah. Saya anak yatim, nggak punya uang, bapak saya sudah meninggal, baju baru nggak ada ya. Bapak kamu memang meninggal kapan? Itu waktu perang sama Rasulullah katanya. Saya ini anak yatim ya, nggak punya uang, bagaimana, baju baru nggak ada ya. Rasulullah ketika langsung dipeluk anak itu, mau nggak kamu menjadi anaknya Rasulullah? Kamu mau nggak Fatimah itu jadi saudari kamu ya, mau nggak? Mau sekali, mau. Dia nggak tahu bahwa itu adalah Rasulullah, hanya diajak, yuk ke rumah saya. Bapak siapa? Ya, pokoknya ke rumah. Sampai di rumah langsung diperkenalkan Fatimah. Fatimah, ini adikmu, ini anak kita, anak saya, tolong belikan baju baru dan umumkan kepada semua orang bahwa ayah anak ini adalah aku dan saudarinya adalah kamu. Anak itu nggak nyangka bahwa yang bertanya itu adalah Rasulullah. Senang luar biasa, pakai baju baru, langsung nemuin teman-temannya yang lain. Wah, saya punya baju baru, saya bahkan punya bapak baru. Bapak saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudari saya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Teman-temannya yang lain kemudian, aduh, kamu beruntung banget ya, punya bapak Rasulullah, punya saudari Fatimah. Seandainya bapak-bapak kami juga mati syahid kayak bapak kamu. Jadi itulah empati Rasulullah Pak. Beliau menderita kan ya, melihat ada anak-anak yatim ya, yang hidup tanpa bapak itu. Maka beliau angkat itu semua jadi anak beliau itu. Ya. Makanya beliau itu sangat luar biasa menghargai orang-orang dengan mengatakan anna wa kafilul yatim kahataini fil jannah ya. Orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti bersamaku di surga seperti dua jari ya, telunjuk dan jari tengah ini. Posisinya ada di surga tertinggi ya. Ya karena itu tadi ya, penderitaan panjang 10 tahun dengan berperang itu korbannya kan amat sangat banyak. Salah satunya adalah tadi itu anak-anak yatim ya. Ya beruntung kalau misalnya ada yang mengangkat, tapi kalau kemudian ya, terlewat begitu ya Pak ya, di satu tempat dan tidak diketahui ya, siapa coba? Nah ini maka ketika umat Islam ketika itu berbondong-bondong, orang-orang ketika itu berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam ya,
tanpa harus ada peperangan, tanpa harus ada upaya-upaya represif, maka disitulah kemudian ini nikmat yang amat sangat besar untuk Nabi ya. Jadi kalau nikmatnya Nabi beda ya dengan nikmat kita Pak ya. Kalau kita lihat jamaahnya banyak ya senang-senang, tapi lebih senang sih kalau nanti berkatnya banyak Pak ya. Pulangnya dapat berkat banyak itu lebih senang lagi ya. Apalagi ustadznya ya, amplopnya double ya. Amplopnya doang yang double Pak, isinya mah satu gitu ya, berkatnya ada 5 gitu, diantar satu mobil gitu, nganter doang mobilnya, berkatnya maka nggak ada gitu misalnya gitu. Itu kan beda ya. Nabi itu senangnya itu ketika orang-orang itu berbondong-bondong percaya dan iman kepada beliau. Itulah cita-cita yang paling agung, yang paling tinggi ya, yang senantiasa ingin dicapai oleh Rasulullah. Ketika orang-orang menyatakan dedikasi dan loyalitasnya kepada beliau, dan beliau tidak mengharapkan apapun dari mereka. Ini cita-cita Nabi yang paling besar, dan itu tercapai saat ini ketika ayat ini turun, dan setelah itu kejadiannya ternyata betul-betul. Maka ini Pak, kalau di ayat yang lain di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, ibadah dulu baru minta pertolongan. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat Pak, tadi kita sampaikan Nabi mendapatkan kemenangan menaklukkan kota Mekah setelah perjuangan panjang. Perjuangan panjang kemudian mendapatkan hasil, maka hasil yang diperoleh itu dikembalikan lagi kepada Allah, jangan kepada kita. Fasabbih bihamdi rabbika, ya kan Pak? Sekarang coba 10 tahun panjang itu siapa yang memberikan bantuan? Siapa yang menolong beliau? Siapa yang kemudian menghantarkan beliau sampai pada level itu? Allah. Kemudian kemenangan itu didapat karena apa? Pertolongan Allah. Maka kembalikan lagi kepada yang memberi. Dan itu adalah langkah yang paling bijaksana, sehingga tidak akan memunculkan yang namanya mengirim status ya, habis haji ya, kirim status bangga, anaknya dapat S3 ya, anak saya S3 dikirim kemana-mana bangga, siapa dulu bapaknya, siapa dulu istri saya, siapa dulu ya engkong saya. Jadi itulah yang membuat kemudian banyak orang terlena, salah kaprah ketika menikmati sebuah kenikmatan. Caranya Islam dalam ayat ini subhanallah indah sekali Pak. Nabi tidak diminta untuk silahkan pesta-pesta, silahkan kamu bersenang-senang, tidak. Fasabbih bihamdi rabbika, diminta untuk bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, karena semuanya itu diperoleh, didapat atas izin Allah. Ini yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah, ketika Allah menyebut kata nikmat dalam Al-Quran, tidak ada satupun ketika disandarkan kepada manusia, pasti disandarkan kepada Allah ya. Sebenarnya tujuannya sama seperti ini, supaya apa? Kita nggak merasa bahwa nikmat itu kita yang punya, dan yang kedua kita yang mengusahakan secara mutlak. Boleh Pak, dihargai boleh, kita menghargai upaya kita, tapi penghargaan itu harus sampai hanya pada tataran bahwa kita ini mendapatkan itu secara nisbi, tidak mutlak, tidak absolut, sehingga apa? Kebanggaan itu tidak melebihi yang seharusnya, hanya sampai pada tataran saya alhamdulillah, tetap saja alhamdulillah kan bisa melakukan ini, toh semuanya karena Allah yang membantu. Maka di situ ketika menyebut kata nikmat itu, Allah ingin kita itu kalau dapat nikmat jangan merasa itu milik kita, sehingga kalau nikmat itu hilang, nikmat itu diambil oleh yang punya, nggak baper, nggak merasa kehilangan yang amat sangat sehingga kemudian hancur hidupnya, jiwanya hancur. Yang kedua, ini yang kita sampaikan, jangan sampai kemudian nikmat itu membuat kita terlena dan akhirnya sombong, congkak, ujub. Yang paling minim itu adalah riya Pak, paling minim itu pamer kan. Kelanjutan riya itu adalah ujub,
Biasanya orang kalau sudah pamer sama orang, ada baca, yang baca ada 500 orang, berarti seneng sama saya, wah saya hebat. Akhirnya ujub Pak, kagum terhadap diri sendiri, kan ujub ya. Nah yang bahayanya adalah ketika dari ujub ini sampai kepada tataran takabur. Kalau masih ujub, insya Allah Pak masih selamat, bisa dibereskan, bisa diluruskan. Karena ujub itu artinya apa sih Pak? Mengagumi diri sendiri tapi masih menghargai orang lain. Tapi kalau sudah takabur, itu mengagumi diri sendiri dan merendahkan orang lain. Itu bahaya yang sangat besar Pak. Jangan sampai. Jadi memang biasanya munculnya dari mana? Dari riya tadi itu Pak, dari pamer itu. Kalau nggak pamer, insya Allah nggak akan ada ujub. Yang mau dibanggakan apa? Orang nggak ada yang tahu kok. Kalau ada yang tahu, ya biasa-biasa aja kali itu kan. Ya, biasa aja gitu. Saya merasa bahwa ini semua nggak mungkin terjadi kalau Allah tidak turun tangan. Kalau Allah nggak bantu, ngapain dibanggakan? Ya kan? Ya. Nah, maka kemudian Allah membimbing kita dalam ayat ini. Nabi itu diminta untuk bertasbih. Jangan sombong, jangan terlena, jangan kemudian membangga-banggakan diri, kehebatan diri sendiri, tapi pujilah Allah dan bertasbihlah, mensucikan Allah. Nah, innahu, bukan hanya itu Pak, tasab ada 3 ya, tasbih yang pertama, yang kedua hamdun, memuji. Beda ya Pak ya. Kalau tasbih itu mensucikan Allah, berarti apa? Yang suci itu hanya Allah. Nah, kita ini manusia banyak kotornya. Ya, kalau mengaku kotor pasti tidak akan membanggakan diri. Ya, karena merasa hina, merasa rendah, merasa kotor. Kemudian dipuji. Nah, kalau yang dipuji Allah, kita layak nggak dipuji? Enggak. Boleh dipuji, tapi secara nisbi tadi itu. Kita boleh dipuji, tidak ada yang salah dalam pujian itu. Tetapi sekali lagi pujian itu secara nisbi Pak. Nisbi itu artinya apa? Pujian yang tidak hakiki. Ya, Anda hebat, tapi yang lebih hebat adalah pencipta Anda. Ya, gitu, silakan. Anda cantik, siapa yang membuat Anda cantik? Allah. Ya, Anda punya duit kaya raya, pintar nyari duit, siapa yang membuat Anda jadi kaya? Ilmu mencari duitnya dari mana? Dari Allah. Itu boleh Pak. Ya, tapi hanya pada tataran tadi, nisbi saja. Pujian itu, karena pujian itu sekali lagi dalam surah Al-Fatihah, Bapak dan Ibu tahu, alhamdulillah itu punya siapa? Hanya milik Allah. Ya, pujian itu hanya layak untuk disematkan kepada Allah. Terus kita dapatnya apa? Kalau manusia dapatnya as-sana. Ya, dalam bahasa Arab itu as-sana dengan alhamdulillah beda ya. Alhamdulillah itu pujian dalam arti hakiki, itu hanya Allah. Kalau as-sana itu pujian tapi nisbi. Beda Pak. Ya, boleh memuji, istrinya dipuji silahkan. Kalau nggak dipuji dia ngambek Pak. Ya, suaminya silahkan dipuji, anaknya dipuji silahkan. Kalau nggak dipuji, anak kecil, wah anaknya dapat 100, wah biasa-biasa aja kali. Wah anaknya langsung marah itu ya. Wah Pak ini gimana dapat 100 ya? Nggak dia apa-apa. Ini puji, aduh anak bapak pinternya. Ya. Besok beli es krim ya, besok lagi. Iya kan bapak bilang besok, mana sekarang nggak ada uang, besok lagi. Kan bapak bilang besok beli es krimnya ya. Besok lagi, ya besok lagi nggak dibeli-beli kan. Allah bapak muncul doang pelit gitu ya. Ya yang penting kan dipuji gitu, ada pujian di situ ya. Nah ini boleh, tidak dilarang ya. Tapi yang dilarang adalah pujian-pujian yang kemudian melenakan. Nah ini kan yang saya sering kali sampaikan. Kenapa Fir'aun jadi Fir'aun? Karena terlalu dipuji oleh bawahannya. Kenapa dia jadi seperti itu? Karena memang ya bawahannya tidak ada yang mencela sama sekali. Bahaya nanti kalau kemudian jadi seperti itu. Nah, 2. Yang ketiga, astaghfirullah. Jadi subhanallah ini ya, setelah diminta untuk mensucikan Allah, memuji Allah, malah mohon ampun Pak. Mohon ampun kepada Allah. Siapa tahu di balik kesuksesan itu, di balik nikmat yang luar biasa itu, ada sedikit kesalahan, ada kerikil-kerikil yang mengganggu, ada masalah-masalah yang kemudian tidak membuat semua orang bahagia, tidak membuat semua pihak itu senang.
maka mohon ampun kepada Allah. Kan begini Pak ya, orang sukses, orang mendapatkan nikmat ya. Misalnya kita naik jabatan jadi direktur ya. Mantan direkturnya kemana? Ternyata dimutasi jadi staf ya. Nah, itu kan kita dapat nikmat ya dalam tanda kutip, tapi ada orang lain yang kemudian menderita. Betul nggak Pak? Ya. Ada orang lain yang terlibat dengan kita dan orang lain itu menderita. Nah di sini ada kenikmatan yang didapatkan oleh satu pihak, tapi di pihak yang lain itu penderitaan. Ya. Maka di situ jangan sampai kita lena, lalai ya untuk memohon ampun kepada Allah. Siapa tahu ya karena kelalaian kita dalam bersikap itu sudah bos kita menilai kita itu hebat ya, kita ini lebih daripada siapapun sehingga diangkat jadi direktur. Ya siapa tahu seperti itu. Di dalam proses perjalanan menuju nikmat itu ada hal-hal yang salah yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, istighfar, dimohon meminta ampun itu apa? Supaya nikmatnya tambah Pak. Nah, supaya nikmat yang sudah diberikan itu enggak dicabut. Jangankan dicabut ya, ya sedikit dihilangkan aja, tidak dikurangi saja tidak, tapi malah ditambah. Karena apa Pak? Istighfar itu menarik rezeki. Istighfar itu menarik nikmat. Ya, maka subhanallah walhamdulillah astaghfirullah ya, biasanya urutannya astagfirullah dulu apa subhanallah dulu Pak? Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, tiga hal menjadi kunci Pak. Bacalah ini ya, ketika kita mendapatkan nikmat yang besar atau nikmat kecil juga nggak apa-apa ya. Bacalah istighfar, bacalah tasbih, bacalah alhamdulillah ya. Ketika mendapatkan ini, maka resep ini akan mengabadikan nikmat itu, akan melanggengkan nikmat itu sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat yang besar, yang bahaya adalah ketika yang besar itu diperoleh, tiba-tiba kemudian dicabut dengan segera. Itu menderita luar biasa Pak. Orang ya mendapatkan gelar profesor, wow hebat kan, tiba-tiba profesornya dicabut gara-gara ada regulasi yang salah. Oh Pak, itu ternyata salah Pak, salah orang, bukan Bapak ya, harusnya yang lain. Misalnya ada kejadian kayak begitu Pak, nah itu kan luar biasa. Nah, jadi sudah dapat nikmat tapi dijatuhkan, terjerembab jauh sekali, itu kan penderitaan yang amat sangat viral gitu kan, viral. Jadi apa namanya, orang yang dikenal hebat tiba-tiba ada kasus sedikit, tahu-tahu langsung ya. Kan biasa Pak, ada ya yang naik setinggi-tingginya tiba-tiba jatuh serendah-rendahnya dalam jangka waktu cepat. Nah, jangan sampai itu terjadi, maka istighfar itu menjadi kunci. Ditempatkan di terakhir ya, supaya apa? Tadi itu, istighfar itu dalam surah Nuh kan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar itu bisa menarik rezeki, langit menurunkan hujan ya. Wa yumdidkum bi amwal, harta akan ditarik melimpah di situ. Wa banin, anak-anak, kalau belum punya anak dapat anak, kalau punya anak anaknya banyak, kalau belum punya istri ya dapat istri, kalau belum punya satu, belum punya dua ya silakan ya, hitung sendiri gitu kan ya. Ya itu bukan saya yang ngatur ya, bapak dan ibu sendiri yang ngatur ya. Ya itu kan istighfar. Maka istighfar menjadi kunci dan diletakkan di bagian yang paling akhir ya. Ibarat kata begini Pak, saya tadi menyampaikan, nikmat yang sudah didapatkan tetap akan diperoleh, bahkan meningkat. Nah, jangan sampai kemudian menurun, apalagi sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebenarnya menjadi satu koreksi juga bagi setiap orang. Kenapa sih rezeki saya kok setelah sekian ini kok agak berkurang? Bisa jadi kurang istighfarnya, kurang hamdalahnya, kurang apa namanya tasbihnya. Jadi tasbih, hamdalah, istighfar itu akan melanggengkan, bahkan meningkatkan nikmat yang didapatkan oleh kita. Ditutup dengan innahu kana tawwaba, Allah maha penerima taubat. Sekalipun ya sekalian dalam prosesnya itu ada kesalahan, tapi tetap Allah akan menerima
bertaubat orang-orang yang menyadari kesalahannya. Tidak ada orang yang sempurna kecuali para nabi, semuanya pasti pendosa, tetapi sebaik-baik pendosa adalah orang yang mengakui dosa-dosanya dan mohon ampun serta bertaubat kepadanya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kajian surah An-Nasr ini. Ada yang didiskusikan? Silakan Bapak dan Ibu. Sudah ditanyakan? Tidak ada. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يقينا صادقا ورزقا واسعا مباركا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك بالعزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh laqabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.